Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita mengawali dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas bisa mulai. Latihan, siap. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Bersama kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya saya absen dulu dan dengarkan namanya. Yang pertama, Ajwar, Atan, Danu, Fadli, Syahrul, Rehan, Silvan, Gila, Isma, Ifa, Kalila, Nahda, Nur. Ya, baik, kita akan melanjutkan materi pada siang hari ini, yaitu rantai makanan. Kita masuk dalam tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan ini kita mengamati video peserta didik dapat menganalisis pesan makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis urutan pada rantai makanan. Kita melanjutkan pelajaran pada siang hari ini. Pak Guru ingin menayangkan sebuah video pembelajaran untuk kalian pelajari tentang rantai makanan. Ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5 muatan pelajaran sifat. Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan pembuka. Lihat, belerang ini mau dimakan laba-laba, akan kami selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari prosesnya pada
video kita kali ini. Pengertian rantai makanan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makanan. Yang pertama, peran tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang pertama, rantai makanan adalah hubungan makan dan makan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Dua, pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tiga, makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. Empat, makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2 dan seterusnya. 5. Jamur, bakteri, dan cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. 6. Jari-jari makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai rantai makanan dan jari-jari makanan. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan materi dari materi tentang rantai makanan. Baik, tadi kalian sudah menonton video tentang rantai makanan. Mau tanya dulu, apa yang kalian bisa tangkap dari video tersebut? Rantai makanan. Oke, Jari makanan. oke, baik. Sedikit saya jelaskan kembali, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai konsumen dan sebagai dekomposer atau pengurai. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah rantai makanan setiap ekosistem berbeda? Iya. Baik, dengan penampilan materi yang tadi, apakah kalian sudah paham dengan materi yang ditampilkan tadi? Untuk itu, saya akan membagikan petunjuk LKPD individu kepada kalian. Silakan siapkan alat tulisnya dan bacalah soal di bawah ini dengan teliti. Terus tulis jawaban pada tempat yang telah disediakan. Baik, gambar kerjanya sudah saya bagikan. Jangan lupa tulis namanya, dan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Pak, saya sudah, Pak. Oke, baik. Pak, sudah, Pak. Dengan selesai kalian mengerjakan tugas-tugas kalian, pada pelajaran hari ini adalah rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan di mana dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer pengurai. Rantai makanan terdiri dari beberapa proses. Yang pertama, tumbuhan dapat menghasilkan makanan
sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen utama. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rangka keadaan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Dan ketiga, yang terakhir, ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dengan ini, materi hari ini kita selesai. Tugas sebelum kita keluar, baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan kelas. Arjan, siap. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang paling tenang boleh pulang. Danu, Fatan, Jahrul,